Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Basit yang semoga selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan bagaimana kita ini bersikap. Bagaimana kita ini bersikap manakala di lingkungan kita, di grup-grup WA kita, orang pada banyak merendahkan satu sama lain. Tetapi insya Allah kita tidak ikut-ikut. Namun bagaimana sikap kita manakala kita ini direndahkan oleh orang lain. Maka para jamaah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan landasannya. Kalau kita berbuat itu mendasarkan kepada apa? Ilmunya bagaimana? Itu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Para jamaah, dahulu ada seseorang yang bernama Abu Jurai Jabir bin Sulaim. Ketika ada rombongan, kemudian Abu Jurai ini melihat. Kemudian dia tertegun. Siapa itu? Ada orang setiap perkataannya diikuti oleh orang lain. Maka Abu Jurai itu kemudian bertanya-tanya kepada orang-orang yang berkerumun di situ. Siapa dia ini? Siapa dia ini? Tanya Abu Jurai. Maka orang yang ditanya di situ menjawab, dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah utusan Allah. Begitu kata salah satu orang yang sedang mengerumuni Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Jurai mendekat kepada Rasulullah, mengucapkan salam, dan kemudian bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau ini utusan Allah? Maka Rasulullah menjawab, iya, aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah, kemudian Abu Jurai bertanya kepada Rasulullah, maka berilah aku wasiat, berikanlah wasiat kepadaku. Begitu kata Abu Jurai Jabir bin Sulaim kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah memberikan wasiat kepada Abu Jurai itu. Apa wasiatnya? Wasiatnya adalah la tasubbanna ahada. Singkat. La tasubbanna ahada. Singkat. Itu wasiat Rasulullah kepada Abu Jurai. Artinya, janganlah
engkau menghina seseorang pun. Janganlah engkau menghina seorang pun. Begitu. Janganlah engkau merendahkan seorang pun. Begitu wasiat Rasulullah kepada Abu Jubair. Para jamaah, kemudian Rasulullah melanjutkan wasiatnya, yang artinya janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau kalian hanya berbicara dengan senyum kepada sesama. Jadi walaupun berbicara saja disertai dengan senyum, tapi jangan diremehkan. Itu kebaikan, kata beliau Rasulullah. Kemudian tinggikanlah sarungmu, kata beliau Rasulullah. Tinggikanlah sarungmu sampai betis, sampai kentol. Dan apabila kalian enggan untuk meninggikan sampai di tengah-tengah betis, maka turunkanlah sampai mata kaki. Dan jangan melebihi mata kaki. Jangan lebih rendah daripada mata kaki. Karena kata Rasulullah, itu adalah tanda bahwa orang itu sombong. Kemudian yang berikutnya wasiat Rasulullah SAW, jika ada seseorang merendahkanmu, menghinamu, atau merendahkan, maka janganlah engkau membalasnya dengan merendahkan atau menghina. Jangan engkau membalasnya. Itulah sikap kita manakala kita dienyek, manakala kita direndahkan oleh orang lain, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kata beliau selanjutnya, akibat buruk merendahkan itu nanti biar ditanggung oleh orang yang menghinamu, oleh orang yang merendahkanmu. Begitu hadis yang disampaikan oleh Abu Daud nomor 4084 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2722. Itulah sikap kita, dan kita bersikap seperti itu ada dasarnya. Bukan karena kita lemah, bukan kita tidak berani para jamaah, tapi karena Rasulullah mewasiatkan kepada kita, kalau kita dihina orang, direndahkan orang, maka tidak usah dibalas. Tidak usah dibalas. Sekarang kan banyak orang satu merendahkan orang lain. Banyak. Yang bukan pejabat merendah-rendahkan pejabat. Yang murid ngilok-ngilokno gurune iki nek ngajar gak enak iki. Enggak menarik iki. Wis aku tak ngantuk ae. Gurunya juga kadang-kadang begitu. Aku ndelok murid situ kok gemes aku. Diomongi apa ae kok gak ngerti-ngerti. Merendahkan. Ya, merendahkan. Jadi banyak merendahkan, saling merendahkan itu banyak. Ya. Kalau di kantor juga begitu. Melihat atasannya wis diwelek-welek, wis aku dipanggil maneh, paling dikongkoni iki. Atasannya kadang-kadang juga begitu. Wah iki gapleki ini, dikongkon ngene, gak Jawa dikongkon ngene, gak paham. Ya. Gak Jawa ini. Sering itu kejadian semacam itu di lingkungan kita, Bapak-bapak. Di WA, di grup itu loh. Ya juga begitu banyak. Bahkan kadang-kadang anak kita itu loh kita elek-elek kadang-kadang. Tapi bukan di sini. Di luar sana. Lele kok mendomen sih untuk ngomong ngene kok gak ngerti. Untuk ngomong blonjo ngene kok salah. Ya.
Anaknya juga begitu, suatu saat orang tuanya minta tolong, iki apa le carane kok ngene iki kok cedut-cedut ngene. Bu, ngono ya gak entos. Itu saya sering gitu, nggak ngerti, nggak tanya kepada anak. Kenapa ya? Lu jangan gitu ngajarinya itu aku ayah ini dituntun gitu loh. Kesuwen, nggak ngerti. Begitu kan. Kita ini sudah diremehkan kita ini. Sering kali begitu. Ya wis padha dene ya. Makanya zaman Rasulullah itu sudah ada. Oleh karena itu dimuat di dalam hadis bagaimana kita ini mensikapinya. Wis enggak usah dibalas. Kalau ada akibat buruknya biar ditanggung oleh orang yang merendahkan itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Al-Qur'annya sekarang, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan orang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Jadi kadang-kadang keliru merendahkan orang ini. Di dalam hadis nomor 256 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, pernah Rasulullah bersama-sama dengan para sahabat. Kemudian ada seseorang yang lewat berjalan di dekat rombongan Rasulullah yang sedang istirahat itu. Kemudian salah satu dari sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai para sahabat, tahukah engkau siapa yang lewat itu tadi?" Maka para sahabat menjawab, "Wahai Rasul, dia orang yang luar biasa. Orang itu orang yang mulia, orang itu orang yang terhormat. Dia kalau ngelamar pasti akan diterima." Wah, ini Ustadz Sugeng deg-deg ini. Siak-siak ini. Kalau dia meminang, pasti dia akan diterima. Dan kalau dia ngomong, pasti akan banyak yang mendengarkannya. Begitu. Rasulullah diam saja. Kemudian sebentar lagi ada orang yang lewat. Orangnya lusuh. Ya, biasa begitu. "Wahai sahabat, tahukah engkau siapa dia?" "Wahai Rasulullah, dia ini orang fakir. Dia ini orang miskin." Nadanya itu ketoro, nadanya merendahkan. Kalau kita dibilangi fakir, alhamdulillah, kan sing marani njaluk utang. Nek diarani sugih, gemberuduk, ya, njaluk utangan. Kalau dia meminang, wahai Rasulullah, tidak akan ada yang mau. Kalau dia bertanya, tidak ada yang reken. Begitu. Ya. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, sesungguhnya orang yang kedua ini tadi lebih baik daripada dunia dan isinya dibandingkan dengan orang yang pertama tadi." Padahal yang pertama itu orangnya perlente, ya, ganteng, ya, menjabat jabatannya tinggi, tapi nggak mesti. Sudah zaman Rasulullah perlente tapi ditangkap sama KPK hari Jumat kemarin di Ponorogo. Bupati perlente itu sama direkturnya RSUD ditangkap karena jual beli jabatan. Jadi tidak mesti bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi kalau kita ini direndahkan orang, ya itu biasa saja.
Ada ilmunya kita ini. Disuruh Rasulullah seperti itu. Kalau merendahkan orang kita insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Ya. Ustadz itu juga sering loh direndah-rendahkan itu. Saya dengar sering iki Pak Sodik iki ngomong ngotot. Ngotot. Wis enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sikap kita manakala kita berada di lingkungan banyak orang yang suka merendahkan dan manakala kita direndah-rendahkan atau diremeh-remehkan oleh orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini untuk menutup pertemuan kita, saya ingin menyampaikan satu ayat surat Al-Mujadilah ayat 11. Tentang orang mulia itu. Orang mulia itu bukan orang fakir, bukan orang yang bajunya itu ya compang-camping begitu, bukan. Bukan. Orang yang pakai baju berdasi, pakai jas juga belum tentu orang mulia. Ya. Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Begitu Allah memberitahukan kepada kita. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi orang yang beriman itu akan ditinggikan oleh Allah. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat akan ditinggikan beberapa derajat orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang memiliki atau yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang mulia. Kita tidak tahu siapa itu. Orang yang beriman tingkatannya seperti apa, kita tidak tahu. Orang yang ilmunya banyak atau sedikit, kita juga tidak tahu. Maka kita tidak perlu, tidak usah untuk merendah-rendahkan sesama. Ingat, Rasulullah berpesan kepada kita, la tasubbanna ahada. Janganlah kalian menghina seorang pun. Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.